Colorado, Amerika Serikat. Seorang pria parubaya tampak marah sambil melemparkan barang-barang keluar dari rumahnya. "Pergi kau dari sini!" teriak pria itu penuh emosi sambil melemparkan barang-barang putrinya keluar dari pintu rumahnya, dan pria itu adalah Alex Jackson. Dia adalah seorang pengusaha yang cukup sukses di Colorado, Amerika Serikat. Alex Jackson memiliki seorang putri bernama Samantha Jackson, dan saat ini dia sangat marah kepada putrinya karena Samantha Jackson tidak datang ke acara pertunangan yang telah diaturnya. Alex telah memilihkan seorang pria muda dan mapan dari rekan bisnisnya untuk dijodohkan dengan putrinya, tapi dia sangat kecewa karena Samantha tidak hadir sehingga membuatnya sangat malu. Padahal dia telah mengundang tamu di sebuah hotel mewah dan meminta putrinya untuk datang, tanpa penjelasan apapun putrinya tidak datang sehingga membuatnya marah besar. Dia memutuskan akan memberikan pelajaran pada putrinya. Dia ingin lihat apakah putrinya bisa bertahan di luar sana tanpa bantuannya. Alex terus membuang barang-barang putrinya keluar dari pintu rumahnya, sedangkan istrinya Anna Jackson hanya bisa menahan amarah suaminya. "Dad, stop. Jangan memarahi Sam lagi. Bagaimanapun dia putri kita," bujuk Anna pada suaminya. Alex tidak bergeming, bukan saja dia malu karena ketidakhadiran putrinya, tapi dia juga sudah kehilangan kontrak kerjasama yang begitu besar. Padahal dia sudah sangat yakin jika Samantha pasti akan datang untuk menemui calon tunangannya, tapi dia tidak menyangka putrinya tidak menampakkan batang hidungnya sampai membuatnya sangat malu di hadapan rekan bisnisnya. Samantha memunguti barang-barang yang dilemparkan oleh ayahnya satu persatu. Dia tidak menyangka ayahnya akan semarah itu hanya karena dia tidak mau dijodohkan. Padahal dia sudah berusaha menolak, tapi ayahnya masih saja memaksanya. Dia sengaja tidak datang ke acara perjodohan itu dan tidak mengatakan apapun pada ayahnya karena menurutnya percuma berbicara dengan ayahnya yang keras kepala. Baginya pernikahan sangat penting dan dia tidak mau menyia-nyiakan hidupnya menikah dengan pria yang tidak dikenalnya dan tidak dia cintai. Lagi pula dia belum mau menikah dan masih ingin menikmati masa mudanya. Sebab itu Samantha tidak peduli dengan perjodohan yang sudah diatur oleh ayahnya. "Pergi kau dari sini!" usir ayahnya lagi. "Aku akan pergi!" teriak Samantha kesal. Hanya karena hal seperti ini ayahnya sampai tega mengusirnya? Apa ayahnya kira dia tidak berani? Dia akan lebih senang pergi dari sana daripada dijodohkan dan menikah dengan orang yang tidak disukainya. "Bagus, jangan kembali lagi ke sini jika kau masih menolak menikah dengan pria pilihanku!" teriak ayahnya dan dia masih terlihat emosi. "Tidak akan!" teriak Samantha tak kalah emosinya. "Pegang ucapanmu, tapi jika kau sudah berubah pikiran maka saat itu aku akan menerimamu kembali," kata ayahnya. Samantha memutar bola matanya malas sambil memunguti barang-barangnya yang masih berserakan. "Aku tidak akan kembali. Walaupun matahari meledak, aku tidak akan pernah mau menikah dengan pria pilihan Daddy," ucap Samantha kesal. "Alex, sudahlah. Jangan memaksa Sam menerima perjodohan itu." Anna mencoba menenangkan suaminya. Dia takut putri sematawayangnya benar-benar pergi dari sana. Dia harap itu tidak terjadi karena dia tidak bisa membiarkan putri sematawayangnya hidup sendiri di luar sana. "Biarkan saja, aku ingin lihat berapa lama dia bisa bertahan di luar sana," kata Alex. "Jangan meremehkan aku Daddy, kau akan lihat bagaimana aku hidup di luar sana," tantang Samantha. "Oh, aku ingin lihat. Apa kau mampu bertahan atau kau akan merangkak pulang ke rumah ini untuk meminta pertolonganku?" kata ayahnya lagi. "Never," kata Samantha dengan cepat. Setelah mendapatkan barang-barangnya, Samantha segera memeluk ibunya. Dia tidak mau melihat ayahnya sama sekali. Dia tidak menyangka orang tua itu tega mengusirnya hanya karena sebuah perjodohan.
Dia bukan anak manja seperti anak-anak orang kaya lainnya, dia akan berusaha untuk hidup di luar sana tanpa uang dari ayahnya. "Mommy, maaf. Aku harus pergi," bisiknya pelan saat dia memeluk tubuh ibunya. "Sam, jangan. Bagaimana kamu bisa bertahan di luar sana?" tanya ibunya khawatir. Anna Jackson menangis dan memeluk putrinya dengan erat. Sungguh dia tidak mau putrinya pergi karena dia sangat mengkhawatirkan keadaan putrinya. "Mommy, jangan khawatir, aku punya tangan dan kaki. Aku bisa mencari makan untuk diriku sendiri dan aku bisa menjaga diriku dengan baik di luar sana," katanya. "Tapi Sam..." Anna Jackson mengusap air matanya. "Biarkan dia pergi," kata Alex. "Dad, please, jangan usir Samantha. Maafkanlah dia, Sam hanya bersikap kekanak-kanakan saja, jadi maafkan," pinta istrinya memohon. "Sudahlah Mom, sejak kapan Daddy bisa diajak negosiasi? Aku akan baik-baik saja di luar sana dan membuktikan jika aku bisa hidup mandiri di luar sana, jadi Mommy jangan khawatir." Samantha mengusap air mata ibunya dan meyakinkan ibunya. "Istriku, kau tidak perlu khawatir." Alex melihat ke arah putrinya sedangkan Samantha mendengus kesal. "Kita lihat saja, sebentar lagi dia pasti akan kembali dan memohon padaku. Memangnya apa yang bisa dilakukannya di luar sana?" kata ayahnya. Samantha kembali memutar bola matanya, dia segera melepaskan pelukannya dan menciumi pipi ibunya dengan lembut. "Maafkan aku Mom, jaga kesehatan Mommy," pesannya. "Tunggu sebentar." Ibunya menahannya dan berlari masuk ke dalam rumahnya karena dia ingin mengambil sesuatu dan tidak lama kemudian ibunya kembali membawa baju hangat dan diberikan untuknya. "Ini untukmu, di luar dingin Sam, jadi pakailah dan jangan sampai kau sakit." "But Mom..." Perkataannya terputus karena ibunya langsung memeluknya. "Jaga dirimu baik-baik, kau harus makan yang teratur dan jangan lupa untuk menghubungi Mommy," bisik wanita itu dengan pelan. Samantha mengangguk dan dengan lembut tangannya mengusap air mata ibunya yang membasahi kedua pipinya. "Jangan menangis Mom, aku akan baik-baik saja," hiburnya. Alex langsung menarik tangan istrinya dan pria itu langsung membawa istrinya masuk ke dalam rumahnya dengan paksa. "Berhenti menangis, biarkan dia pergi. Saatnya nanti dia pasti akan kembali," katanya dengan dingin. Samantha menatap ibunya dengan nanar, ayahnya bahkan tidak melihat ke arahnya. Samantha sangat sedih melihat ibunya yang menangis saat ayahnya menutup pintu rumah itu. Sungguh dia tidak sanggup melihat ibunya menangis, tapi dia juga tidak mau menikah dengan pria yang dijodohkan oleh ayahnya. Tapi sekarang yang jadi masalah, dia harus pergi kemana? Samantha menarik nafasnya dengan bera dan dilihatnya rumah besar itu sejenak. Banyak kenangan di sana dan dia sudah memutuskan untuk tidak kembali selama ayahnya masih tetap ingin menjodohkannya. Dengan berat hati Samantha melangkah pergi meninggalkan rumah itu. Dia akan berusaha hidup dengan baik di luar sana walaupun dia belum tahu harus pergi kemana saat ini, tapi dia akan berusaha hidup mandiri dan membuktikan kepada ayahnya jika dia bisa bertahan tanpa bantuan ayahnya. Hiat! Terdengar suara teriakan wanita di sebuah sekolah dojo kecil yang ada di tengah-tengah kota. Setelah pergi meninggalkan rumahnya, Samantha mulai menetap di sebuah kota kecil di dekat pantai di California. Dia bekerja sebagai pelatih karate di sebuah dojo. Dia sudah menekuni ini sejak lama sebelum pergi dari rumah orang tuanya. Sejak menduduki sekolah dasar, Samantha sangat tertarik dengan karate. Walaupun ditentang oleh ayahnya, tapi Samantha tetap mempelajari karate dengan diam-diam. Baginya seorang wanita harus bisa menjaga diri sendiri dari pria hidung belang, apalagi di tempat itu masih banyak penjahat seksual berkeliaran di mana-mana. Samantha menyeka keringatnya yang mengalir dari dahinya.
Di kota kecil itu dia berusaha membuktikan kepada ayahnya bahwa dia bisa hidup dengan baik tanpa orang tuanya. Dia mengambil 2 pekerjaan sekaligus. Setelah mengajar karate kepada anak-anak di sekolah dojo itu, Samantha masih harus bekerja di tempat lain. Dia memilih menjadi sebagai seorang pegawai kafe di pinggir pantai. Di sana banyak turis yang datang untuk berselancar dan diving karena pantai itu sangat indah. Ombak yang deras dan pemandangan di bawah lautnya yang indah membuat pantai itu tidak pernah sepi dari pengunjung. Dengan gaji yang lumayan dia dapatkan, Samantha tidak perlu khawatir dengan biaya hidupnya. Setidaknya dia bisa hidup dengan baik. Dengan keahliannya pula dia dapat menghajar pria-pria hidung belang yang berani kurang ajar terhadapnya. "Baiklah anak-anak. Waktu latihan sudah selesai," teriaknya. Anak-anak kecil yang berjumlah hampir 20-an itu berlari kecil dan bercanda dengan teman-teman mereka. Samantha tersenyum melihat tingkah anak-anak itu yang begitu menggemaskan. Salah seorang anak laki-laki menghampirinya dan memegang sabuknya. "Mrs. Apakah aku bisa menjadi kuat sepertimu?" tanya anak itu dengan lugu. Samantha berjongkok agar bisa menjajarkan dirinya dengan anak kecil itu. Dia tersenyum dan mengelus kepala pria kecil itu dengan lembut. "Tentu saja, kau bisa menjadi kuat. Sampai saat itu tiba kau harus banyak berlatih," katanya dengan lembut. "Benarkah?" tanya anak itu dengan mata yang berbinar-binar. "Of course," jawab Samantha dengan cepat. Anak itu sangat senang. Pria kecil itu segera memeluk Samantha. Samantha memejamkan matanya sejenak untuk merasakan tangan kecil di punggungnya. "Apa setelah aku besar bisa mengalahkanmu?" tanya anak itu yang masih berada di dalam pelukannya. Samantha terkekeh pelan dan berkata dalam hati, "Anak-anak memang lugu. Tentu, setelah kamu besar, carilah aku. Kita akan bertanding siapa di antara kita yang paling kuat," katanya. "Terima kasih," jawab anak itu dengan gembira. "Baiklah, sepertinya ibumu sudah datang," bisik Samantha dengan lembut. Pria kecil itu melepaskan pelukannya dan segera berlari ke arah ibunya. Samantha sangat senang melihat anak-anak yang begitu gembira melihat orang tua mereka sudah datang menjemput. Satu persatu anak-anak muridnya mulai mendekatinya untuk berpamitan padanya. "Sampai bertemu besok sayang," teriaknya pada anak-anak muridnya sambil melambaikan tangannya. Samantha sangat senang dengan anak-anak. Dia punya impian menikah dengan orang yang dia cintai dan memiliki beberapa anak nantinya. Setelah anak muridnya pergi, Samantha segera mengganti pakaiannya. Dia harus segera berangkat ke kafe pinggir pantai tempatnya bekerja. Di sana dia bekerja hingga malam, karena kafe itu dekat dengan resort sehingga tempat itu tidak sepi pengunjung. Bahkan kafe itu hampir buka 24 jam, dengan jam kerja yang digilir para karyawannya bisa 3 kali ganti setiap harinya. Samantha memilih shift dari jam 1 siang sampai jam 8 malam, karena baginya itu waktu yang paling bagus untuknya melihat matahari terbenam. Setelah mengajar anak-anak, dia bisa langsung pergi ke kafe itu untuk bekerja. Suasana sore hari dan pemandangan pantai yang indah saat sore hari sangat dia sukai. Tentu saja dia tidak sendiri, dia bekerja bersama 2 orang wanita yang baru dikenalnya di kota itu. Samantha meraih tasnya dan keluar dari dojo itu saat sudah mengganti pakaiannya. Dengan cepat wanita itu menaiki sebuah bus untuk sampai di pantai itu. Setelah tiba, Samantha sudah ditunggu oleh sahabatnya. "Kau lama sekali," tanya teman wanitanya yang bernama Amber. "Hei, aku hanya terlambat 5 menit," jawab Samantha. "Bagiku 5 menit sudah seperti 5 jam," kata sahabatnya sambil terkekeh. Samantha memajukan bibirnya, walaupun mereka belum lama berteman tapi menurutnya Amber adalah gadis yang baik. "Sam,"
Di sana ada pelanggan yang sedang mabuk dan tidak mau membayar, kata manajer kafe itu. Seperti biasa, hajar dia Sam, ucap Amber dengan penuh semangat. Kau kira aku tukang pukul? Kata Samantha sedikit merajuk yang dibuat-buatnya. Siapa yang tidak tahu kamu? Semenjak kamu bekerja di sini sudah berapa orang yang kau hajar? Kata temannya lagi. Samantha menarik nafasnya dengan panjang. Dia kembali teringat kejadian di mana dia menghajar seorang pria hidung belang yang berani menyentuh tubuhnya. Saat itu dia sangat marah sehingga dia memukul dan membanting pria hidung belang itu ke atas lantai. Semua orang terpana melihatnya dan mulai saat itu manajernya meminta Samantha untuk menghajar para tamu yang tidak tahu diri. Tentu saja manajernya menaikkan gajinya sehingga Samantha tidak menolak. Samantha kembali menarik nafasnya. Wanita itu kemudian melangkah menemui tamu yang tidak mau membayar itu. Tidak berapa lama tamu pria itu sudah tergeletak di atas lantai karena dibanting oleh Samantha. Tentu saja dia tidak langsung melakukannya. Jika tamu itu masih tidak mau membayar dan sulit untuk diajak negosiasi, barulah Samantha akan memukul tamu itu. Lagi-lagi aku harus memukul orang hari ini, keluhnya. Setelah menyelesaikan tamu itu dan akhirnya tamu itu mau membayar, Samantha mulai melakukan pekerjaannya menjadi pelayan. Bisa dibilang dia menjadi pelayan sekaligus tukang pukul di cafe itu. Setelah memukul orang tentu saja ada yang membawa polisi, tapi manajer kafe itu menjamin sehingga dia tidak perlu berurusan dengan pihak berwajib. Tidak terasa jam kerjanya sudah selesai. Samantha segera bersiap-siap untuk pulang saat penggantinya sudah datang. Wanita itu segera meraih tasnya dan minta izin dengan manajernya. Untuk sampai ke rumahnya dia hanya perlu menaiki bus 1 kali. Samantha menyewa sebuah rumah yang kecil sesuai kemampuannya. Walaupun dia tumbuh di lingkungan yang serba ada, tapi wanita itu cepat beradaptasi di tempat itu. Bagaimanapun dia sudah tidak mau bergantung dengan orang tuanya, bahkan semua kartunya diblokir oleh ayahnya. Karena ayahnya yakin Samantha tidak bisa hidup di luar tanpa fasilitas darinya dan akan segera kembali ke rumah untuk memohon padanya. Tidak butuh waktu lama untuk sampai di rumahnya. Saat bus yang dia tumpangi tiba di gang rumahnya, Samantha segera turun dari bus itu. Samantha berjalan kaki sebentar untuk sampai rumahnya, tapi sebelum itu samar-samar dia mendengar tangisan bayi. Suasana begitu sepi dan jalanan yang temaram karena hanya diterangi oleh lampu jalan. Rumah-rumah di sekitarnya sudah tampak sepi, padahal waktu baru menunjukkan pukul 8:30 malam. Samantha tidak menaruh curiga karena dia pikir ada yang memiliki bayi di sekitar rumah itu. Tapi semakin dia mendekat di rumahnya semakin jelas dia mendengar tangisan bayi. Saat dia sudah tidak jauh dari rumahnya, Samantha menelan ludahnya saat melihat keranjang mungil yang berada di depan rumahnya.